Baik, apa kabar semuanya? Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di program pendidikan lanjutan HKPM. Hari ini dengan tema Undang-Undang Perkembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan di Indonesia, implikasi pada sektor pasar modal. Saya ingin menyapa semuanya yang telah bergabung pagi ini, baik yang hadir secara offline di bursa ini, dan yang hadir secara online. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi MC. Saya Jonita Arsiana. Oke, izinkan saya menyapa terlebih dahulu Bapak Iwan Setiawan, Ketua Umum HKHPM. Selamat pagi Bapak. Dan yang hadir secara online, selamat pagi Bapak Antonius Hari, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan. Juga yang telah hadir secara online, Bapak Adi Budiarso, Direktur Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Juga saya ingin menyapa Bapak Junaidi Cerdas Tarigan, Analis Senior pada Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan. Dan nanti akan hadir juga Bapak Kukuh Komandoko, Ketua Dewan Standar HKHPM. Baik, untuk memulai acara pagi ini tanpa berkepanjangan lagi, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Umum HKHPM, Pak Iwan. Silakan Pak. Terima kasih rekan Juju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi rekan-rekan yang saya hormati. Selamat pagi kepada Pak Antonius Hari yang hadir secara online pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu para senior, tadi saya lihat ada Opa, ada Pak Moses, Pak Hafsan sudah hadir pagi ini. Terima kasih sudah berkesempatan hadir dalam kesempatan kita kali ini. Para pembicara yang saya hormati, Pak Adi, Pak Junaidi, dan Pak Kukuh, yang insya Allah pada hari ini akan sharing pandangan mereka masing-masing terkait dengan topik bahasan kita pagi ini. Juga saya hormati para rekan-rekan peserta webinar dan rekan-rekan pengurus HKPM yang saya hormati. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul tadi seperti disampaikan oleh rekan Juanita, agak sedikit beda, aneh ketika masuk ke ruang gedung bursa ini. Ini terus terang kali pertama saya masuk kembali ke gedung bursa ini dan pakai ruangan ini lagi untuk kita bisa berkumpul bersama. Setelah sebelumnya, meskipun ini kali kedua, sebelumnya kita lakukan di Hotel Bidakara untuk PPL kita sebelumnya di bulan lalu ya waktu itu. Alhamdulillah pagi ini kita bisa lakukan PPL kita secara hybrid, di mana total seluruh peserta ada sekitar 120 orang, 120 peserta, ya sebagian ada di ruangan ini dan sebagian lagi melakukan berpartisipasi secara online. Pada pagi ini kita akan membahas hal yang cukup menarik yang di awal tahun lalu menjadi banyak pembicaraan di beberapa kali pertemuan, yaitu undang-undang tentang P2SK. Undang-undang ini pada pagi ini kita akan dengarkan dari 3 pembicara kita, yaitu Pak Adi Budiarso, tadi sebagaimana diperkenalkan oleh rekan Juanita, adalah Direktur Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Beliau adalah salah satu bidan dari undang-undang tersebut. Saya sendiri pernah mendengarkan pemaparan oleh beliau dan sangat jelas sekali bagaimana sistematika dari undang-undang tersebut, dan diharapkan pagi ini kita dapat belajar, dapat menggunakan undang-undang itu sehingga kita bisa memahaminya. Kemudian pembicara kedua, karena ini menyangkut topik dikaitkan dengan pasar modal, kita meminta bantuan dari Bapak Junaidi Cerdas Tarigan. Beliau adalah analis senior pada Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal OJK. Dalam kesempatan ini beliau akan memaparkan beberapa hal terkait dengan pemahaman dengan adanya undang-undang P2SK, khususnya terkait dengan implementasinya di peraturan-peraturan terkait di pasar modal kita. Mungkin juga beliau nanti akan singgung sedikit mengenai yang terkait dengan industri jasa keuangan lainnya juga. Selanjutnya pembicara ketiga ini tidak asing bagi kita, beliau adalah Ketua Dewan Standar kita, Pak Kukuh. Beliau tadi izin datang agak sedikit lambat. Namun demikian tidak mengurangi hal nanti ketika beliau akan sampaikan pemaparannya terkait dengan
tantangan dalam mitigasi risiko dengan adanya Undang-Undang P2SK tersebut. Undang-Undang P2SK sendiri, sebagaimana saya sampaikan di depan, adalah sesuatu yang menarik untuk dikaji, mengingat banyak sekali hal-hal yang diatur di dalamnya. Sehingga saya itu ada 20 lingkup dalam bahasan P2SK, di mana MUVA, yaitu pasar uang dan pasar valuta serta pasar modal, itu hanya salah satu bagian dari undang-undang tersebut yang dibahas. Jadi ada sekitar 20-an, kemudian dibagi-bagi menjadi sekian bab, sehingga saya 29 bab. Itu cukup kalau kita baca sendiri bingung, untuk nanti ada Pak Adi yang bisa membantu kita untuk menjelaskannya. Nah, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang telah bersedia untuk bisa sharing nanti dengan kami semua, sehingga bisa menjadi pengantar diskusi yang semoga diskusi menjadi diskusi yang menarik bagi kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti seminar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Baik, selanjutnya kita dengarkan pemaparan keynote speech. Saat ini akan diberikan secara online oleh Bapak Antonius Hari, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih, Ibu. Bisa dijelas, Bu, ya? Jelas, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama saya mungkin mohon maaf juga ya, tidak bisa hadir secara fisik di acara teman-teman karena pada saat ini juga sedang ada pertemuan yang harus kami hadiri. Yang saya hormati Bapak Adi Budiarso selaku Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan BKF Kemenkeu, Bapak Iwan Setiawan selaku Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, para narasumber pada acara seminar pendidikan profesi berkelanjutan, Bapak Sampurno Budi Setianto selaku moderator, serta para hadirin serta seminar pendidikan profesi berkelanjutan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah surat tanda terdaftar konsultan hukum. Adapun dari jumlah tersebut, sekitar 450 konsultan hukum aktif dan 30 konsultan hukum yang tidak aktif. Jadi ada yang karena mungkin mohon maaf meninggal dunia atau mengembalikan surat tanda terdaftar. Dan ada 11 konsultan hukum yang tidak aktif sementara, jadi cuti. Selanjutnya dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan, juga mungkin mengingatkan bahwa OJK telah menyediakan sistem elektronik yang kami sebut sebagai Apollo. Jadi sebagai media penyampaian kewajiban pelaporan, jadi laporan berkala kegiatan konsultan hukum atau biasa kita sebut LBKKH, itu yang akan diimplementasikan secara bertahap nanti pada penyampaian LBKKH tahun 2023. Ini jadi harapkan kita sudah mulai berlatih untuk menyampaikan laporan berkala secara online lewat elektronik Apollo tadi sistemnya. Berkenaan dengan hal tersebut, pada masa transisi ini konsultan hukum diharapkan dapat untuk menyampaikan LBKKH tahun 2022 melalui Apollo, jadi nanti tanggal 30 Maret, dengan tujuan untuk mempersiapkan konsultan hukum dalam melakukan pelaporan secara penuh. Nantinya setelah itu ya, mungkin secara penuh pada tahun 2024, terutama itu kewajibannya akan betul-betul mungkin ada sudah ditutup sistem yang offline-nya, sehingga mungkin ada kewajiban yang ada sanksinya juga nanti. Bapak Ibu para hadirin yang saya banggakan, konsultan hukum sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal memiliki andil yang sangat signifikan dalam mendukung terwujudnya pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Maka sudah sepatutnya konsultan hukum di bidang pasar modal memiliki integritas, independensi, serta profesionalisme dalam memberikan advice, penilaian atas kesesuaian dalam peraturan perundang-undangan terkait, serta memberikan jasa konsultasi di bidang hukum kepada para pelaku pasar modal lainnya. Karena salah satu pintu fraud yang selama ini sudah kita pelajari bersama itu bermula dari ketidakjujuran dan persoalan independensi. Konsultan hukum yang memiliki integritas, independensi, profesionalisme
kami yakin dapat menunjang kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal. Sehingga dengan diperolehnya kepercayaan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan dan memajukan industri pasar modal, khususnya serta jasa keuangan secara umumnya. Oleh itu kami berharap HKHPM dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam membina dan membimbing setiap anggotanya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terdapat adigium yang menyatakan bahwa God forbid that a lawyer know all the law, but a good lawyer is one who know where to find the law. Ini oleh Lord Denning, ini kami kutip. Jadi seakan-akan ini ya, adagium namanya ini ya, Tuhan tidak menginginkan, tidak menghendaki bahwa seorang lawyer itu tahu semua hal mengenai hukum. Tetapi seorang lawyer yang baik itu harus tahu di mana dia menemukan aturan hukum untuk membantu para kliennya ya, para masyarakat lah itu. Jadi hal ini juga menunjukkan bahwa kejujuran akan ketidaksempurnaan pengetahuan para lawyer, tapi juga sekaligus menunjukkan sikap profesionalisme para lawyer bahwa akan selalu ada solusi yang kredibel atas suatu permasalahan. Sikap kritis, responsif, dan adaptif dalam pengembangan khasanah hukum inilah yang nantinya akan menjadi pembuktian dari kutipan adagium tadi. Jadi ini merupakan suatu bentuk komitmen yang kuat untuk menemukan solusi. Bantuan Bapak Ibu sekaliannya. Jadi permasalahan dalam dunia hukum ini bisa kita terbantu, bisa terselesaikan. Karena masalah hukum akan selalu dinamis dalam masyarakat. Khususnya di sektor jasa keuangan juga. Pasar modal. Sehingga akan selalu berkembang, ilmunya berkembang, maka kita butuh penafsiran, aturan-aturan yang lebih komprehensif. Hukum diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum juga harus menyelesaikan problem di masyarakat. Berbagai isu legal terkait kebijakan untuk merespon penguatan dan pengembangan di pasar modal perlu direspon dengan penguatan sisi legal. Dan tentu saja perlu sumbangan pemikiran dari Bapak Ibu sekalian dari HKHPM. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkait dengan Undang-Undang PPSK, ini merupakan salah satu ikhtiar dalam upaya reformasi sektor keuangan secara utuh. Yang dalam proses perumusannya telah mengalami proses diskusi dan pembahasan yang terbuka dan dinamis, serta dilakukan dengan mempertimbangkan masukan masyarakat melalui partisipasi publik. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK dan pada acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan, atau kita sebut biasanya PTIJK, fokus OJK dalam implementasi Undang-Undang P2SK adalah menyiapkan proses transisi yang lancar dan tidak menimbulkan guncangan di tengah tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Untuk itu, OJK mengharapkan keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses implementasi Undang-Undang P2SK, termasuk sinergi dengan otoritas dan lembaga terkait lainnya untuk memperlancar proses transisi, terutama untuk kewenangan yang baru dimandatkan kepada OJK. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai upaya pendalaman pasar, ketentuan dalam Undang-Undang P2SK, khususnya pada klaster pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing, diarahkan untuk mendorong penerapan same business, same risk, dan same rule. Upaya tersebut diantaranya tercermin mulai pengaturan terkait infrastruktur pasar yang dapat bekerja antar sistem, interoperable, peningkatan variasi instrumen keuangan, bursa karbon, pendalaman dan meningkatkan partisipasi dari para pelaku pasar keuangan. Terkait dengan pengelolaan investasi, upaya pendalaman pasar juga dilakukan dengan pengaturan mengenai kegiatan pinjam-meminjam reksadana, pembelian unit reksadana oleh reksadana lain, fund to fund, serta perluasan portofolio investasi selain reksadana. Dalam rangka memberikan kecukupan kerangka pengaturan dan pengawasan yang memadai untuk melindungi investor, dalam Undang-Undang P2SK juga telah diatur antara lain mengenai perlindungan dana pemuda pada securities crowdfunding, serta kewenangan OJK atas pengaturan dan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi keuangan dan aset keuangan digital, serta aset kripto. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selain mengakomodir ketentuan dalam rangka pengembangan sektor keuangan, sesuai dengan judulnya,
Undang-undang ini juga memuat ketentuan yang bertujuan untuk melakukan penguatan terhadap sektor keuangan dan memberikan perlindungan kepada investor. Penguatan terhadap sektor keuangan antara lain dilakukan melalui peningkatan aturan, keterbukaan informasi, dan tata kelola yang baik, serta mengatur mengenai stabilitas sistem keuangan. Sementara perlindungan konsumen antara lain diterminkan dalam ketentuan terkait penyelesaian masalah reksadana secara in-kind, di mana kedudukan pemegang saham publik dalam likuidasi emiten atau perusahaan publik, serta adanya kewenangan bagi OJK untuk mengatur kewajiban dematerialisasi efek. Dari sisi penguatan penegakan hukum dan integritas pasar modal, diatur ketentuan mengenai penerapan Unavia dan Disbursement Fund. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pengembangan dan pengesahan Undang PSK atau P2SK merupakan langkah awal dari reformasi sektor keuangan di Indonesia yang selanjutnya itu diharapkan dapat memperdalam dan meningkatkan efisiensi di sektor keuangan Indonesia melalui upaya perluasan jangkauan, produk, basis investor, promosi investasi jangka panjang, peningkatan kompetensi, untuk semuanya itu mendukung efisiensi, penguatan mitigasi risiko, serta peningkatan perlindungan kepada investor dan konsumen. Sebagai tindak lanjut awal, sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang P2SK, pemerintah dan otoritas terkait masih akan melanjutkan penyusunan peraturan turunan yang akan mengatur teknis pelaksanaan dalam ketentuan P2SK. Adapun secara jangka panjang, pemerintah bersama dengan OJK akan melaksanakan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK dalam pengaturan, pengawasan, pemberian izin, dan persetujuan, serta melakukan hal lain sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, pemerintah dan OJK akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan profesi penunjang pasar modal, profesi Bapak dan Ibu. Kami berharap agar kerjasama secara resiprokal antara pemerintah, OJK, otoritas terkait, dan konsultan hukum di bidang pasar modal dapat dilakukan dengan baik, sehingga pada akhirnya dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan kinerja industri pasar modal dalam lingkup yang lebih luas dan dapat memberikan dampak yang positif signifikan pada perekonomian. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam kegiatan seminar ini. Marilah kita secara bersama-sama menjaga industri ini, dan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya sebagaimana yang kita harapkan bersama. Sebelum kami tutup paparan ini, mungkin saya ingin mohon maaf bagi saya tidak dapat menghadiri sepenuhnya nanti secara penuh acara PPL ini, karena pada saat ini kami juga sedang dalam aktivitas pertemuan yang bersamaan, sehingga saya mohon maaf nanti tidak dapat hadir sepenuhnya, mohon izin. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat mewujudkan semua niat baik kita untuk penguatan dan pengembangan sektor keuangan, untuk pertumbuhan ekonomi, dan terlebih untuk kepentingan negara Republik Indonesia. Selamat mengikuti rangkaian acara seminar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Antonius Hari. Mohon ditunggu sebentar Pak sebelum meninggalkan ruangan Zoom. Ada sedikit plakat ucapan terima kasih dari kami HKPM yang akan disampaikan oleh Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Pak Antonius Hari, terima kasih atas keynote speech-nya. Sangat menggugah bagi kita untuk memulai diskusi pagi ini. Untuk itu, perkenalkan saya memberikan tanda kenang-kenangan kepada Bapak untuk dapat diterima meskipun secara virtual terlebih dahulu. Mohon diterima. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Iwan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Iwan dan Pak Antonius Hari. Acara selanjutnya untuk kita perlu foto bersama dulu dengan Pak Antonius Hari dengan peserta yang online. Bagi peserta yang offline nanti kita foto di akhir acara secara bersama-sama. Mohon untuk semua peserta yang hadir secara online untuk membuka kameranya
akan ada aba-aba dari saya. Kali ini ada 4 slide. Oke, semua sudah dibuka kameranya. Saya tunggu beberapa saat. Oke. Untuk slide pertama, foto 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Kita masuk ke acara hari ini, yaitu pembahasan mengenai Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. Acara inti ini akan dipandu oleh moderator kita, Bang Sam. Mohon Bang Sam silahkan untuk, kali ini sendirian Bang di depan. Silakan Pak Sampurno Budianto. Silakan Pak. Baik, terima kasih rekan Juju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ya, seluruh rekan-rekan HKPM, khususnya pada rekan-rekan senior, baik yang hadir secara offline di dalam ruangan ini dan juga secara online ya. Karena memang ini kebetulan dengan kemajuan teknologi ya, jadi kita juga bisa mengadakan seminar yang sifatnya hybrid nih tadi. Jadi memang kita bertahap ya, artinya setelah ya lepasnya PPKM ini tadi, kita berusaha kembali normal, tapi tentunya kan memang satu dan lain hal, mungkin ada beberapa rekan ya atau peserta yang memang mungkin belum bisa ya secara penuh hadir offline, maka kita fasilitasi tadi. Yang terhormat saya ucapkan, mohon maaf. Ya, jadi terima kasih kepada tadi Bapak Antonius Hari ya, selaku Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal dari OJK. Ya, jadi atas sambutannya tadi dan juga beberapa poin ya yang memang terkait dengan seminar ini tadi. Ya. Jadi terima kasih kami ucapkan tadi kepada Bapak Antonius Hari dan juga kepada para narasumber yang akan berbicara di hadapan kita ya, baik secara offline maupun nanti ada yang virtual juga ya. Yang pertama itu harusnya adalah pembicara pertama Bapak Adi Budiarso ya, selaku Direktur Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia ya. Kemudian pembicara kedua adalah Bapak Junaidi Cerdas Tarigan, selaku analisis senior pada Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang terakhir narasumber ketiga adalah rekan kita sendiri yaitu Bapak Kukuh Komandoko ya, selaku Ketua Dewan Standar HKPM. Jadi perlu mungkin kami sampaikan di sini, kok mungkin teman-teman bingung di depan kok cuma saya sendiri ya. Jadi memang ini karena pertama kami mendapatkan informasi bahwa Bapak Adi Budiarso yang seharusnya menjadi pembicara pertama dan juga hadir, tapi pada kesempatan ini ternyata beliau ada kegiatan yang lain ya, jadi dipanggil oleh Wakil Menteri ya, sehingga ini akan di-switch, nanti beliau akan bicara di sesi ketiga terakhir ya, insya Allah ya. Nah kemudian karena pembicara pertama tadi di-switch di belakang, sehingga nanti di pertama atau sesi pertama ini kami akan meminta Bapak Junaidi Cerdas Tarigan ya untuk bisa menyampaikan materinya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Kukuh, dan yang terakhir tadi dengan Pak Adi. Nah, sebagai gambaran mungkin bisa kami sampaikan kenapa HKPM mengadakan seminar ini ya. Dan memang ketika undang-undang ini lahir di tanggal 12 Januari ya, belum lama tahun 2023 ini ya, dengan nomor 4 undang-undangnya. Ini memang di antara ahli hukum khususnya konsultan hukum pasar modal ini banyak pendapat ya terkait dengan undang-undang ini tadi ya, pemahamannya ya dan lain sebagainya, sehingga memang kita merasa perlu untuk sama-sama mempelajari dan mendengarkan langsung, tentunya adalah dari pembuatnya nih, yang tadi Pak Ketum bilang nih, yang membidani ya terbentuknya undang-undang P2SK ini tadi, yaitu Bapak Adi Budiarso ya. Karena memang jujur
saya pribadi juga ketika undang-undang ini keluar, saya sempat baca memang ya secara, karena ini undang-undangnya halamannya 800 sekian ya. Kalau dicetak itu 2 rim. Satu rim kan 500 lembar. Jadi ketika saya membaca, mencoba memahami, jujur agak kesulitan ya, karena mungkin karena sistematikanya belum kita pahami. Ya, kalau saya pribadi suka mikir sendiri, saya kurang sekolah nih kayaknya baca undang-undang ini ya. Artinya kok nggak ngerti-ngerti juga gitu. Sehingga memang ya kita kemarin berdiskusi ya, organisasi khususnya bidang pendidikan, dan merasa perlu ya kita mengundang yang membidani tadi, yang membuat ya. Jadi supaya kita bisa mengetahui kurang lebih sistematiknya seperti apa sih ya undang-undang tadi. Ya, dengan harapannya dengan mengetahui tadi sistematika mudah-mudahan akan lebih mempermudah pemahaman. Dan juga selain itu kan juga ada beberapa hal yang nanti juga mungkin rekan Kukuh yang akan sampaikan terkait dengan penafsiran ya dari undang-undangnya tadi ya. Ada satu pihak menyatakan, contoh misalkan kewenangan kita sekarang HKPM itu di mana nih? Kan seperti itu ya. Jadi ada beberapa pendapat dan kebetulan sini nanti hadir juga dari OJK yang tentunya bisa membantu memperjelas posisi dari HKPM terkait dengan Undang-Undang P2SK ini tadi. Dan sebagai catatan, karena undang-undang ini juga materinya sangat banyak ya, kami itu merencanakan nantinya akan ada lanjutan, semacam lanjutan ya. Jadi memang utamanya pada kesempatan ini kita untuk sektor pasar modal dulu karena memang bidang kita. Nanti kalau memang dimungkinkan kita akan adakan juga seminar lanjutan yang terkait dengan bidang yang lain ya. Misalkan bidang perbankannya atau IKNB ya, yang seperti yang memang ini pada prinsipnya undang-undang ini kan dia mencakup sektor jasa keuangan ya. Jadi ini sangat luas ya. Nah, nanti harapannya memang kalau memang tadi teman-teman berminat, kita akan adakan ya sesi lanjutannya untuk lebih memperdalam per sektornya itu tadi. Ya, demikian mungkin sebagai pembuka. Jadi mungkin bisa sudah ditampilkan Pak Junaidi, izin Pak Junaidi, karena tadi ada situasi tertentu, kami mohon izin Bapak untuk menjadi pembicara pertama ya, yang akan membahas mengenai pemahaman dan penerapan Undang-Undang P2SK ini di sektor pasar modal ya. Jadi untuk lebih efisien mungkin kami persilakan Bapak Junaidi untuk bisa menyampaikan kepada rekan-rekan peserta, baik yang offline maupun yang online. Dan catatan pertanyaan nanti ditahan dulu ya, artinya kita sama-sama nanti dengarkan dulu pemaparan dari seluruh pembicara, nanti di sesi akhir baru kita akan adakan sesi tanya jawab. Demikian kami persilakan Bapak Junaidi. Baik, selamat pagi Pak Sampurno Budi Setianto. Pagi ya, Pak. Pak Sam ya tadi dipanggil Pak. Iya Pak. Ya izin Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu, keluarga besar Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Yang kami hormati Pak Adi Budiarso, Direktur Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Kemudian dari Pak Antoni Hari, Kepala Departemen kami di Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum HKPM, Bapak Iwan Setiawan, Bapak Ibu senior dan rekan-rekan anggota HKPM. Selamat pagi. Ya, Bapak izin kami juga akan memaparkan materinya melalui virtual karena kebetulan kami tadi juga bersama dengan Pak Anton sedang ada rapat di luar kota. Jadi izin tanpa mengurangi hormat kami ke HKPM, kami menyampaikan materinya dalam konsep virtual. Baik, izin Bapak Ibu, kami akan share materinya. Minta tolong Mbak Alita. Ya, baik. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Ini kami izin sharing ya Bapak Ibu. Memang kami sebenarnya kalau pemikirnya atau itunya karena dari organisasi begitu Pak Lutfi Zain dan Pak Edi Broto dulu yang dari wakil pasar modal di OJK kebetulan tidak bisa memberikan materi. Kami yang ikut membantu mereka mencoba untuk memaparkan dampak dan penerapan UU P2SK di bidang pasar modal. Bisa next Mbak. Nah, ini pertama mungkin kami akan sampaikan agendanya adalah sistematika dulu.
tadi seperti yang disampaikan, mungkin kami akan terbatas di bab 5 di klaster pasar modal, pasar uang dan valuta asing Bapak dan Ibu, tapi hanya di pasar modalnya begitu, karena pasar uang dan pasar valuta asingnya kebetulan itu ranah dari teman-teman kami di Bank Indonesia. Kemudian yang paling utama nanti adalah definisi efek, karena menurut kami pengaturan terkait dengan definisi efek di dalam Undang-Undang 4 2023 itu cukup krusial untuk pasar modal, khususnya nanti terkait dengan apa objek yang akan diperdagangkan ataupun objek apa yang akan menjadi portofolio dari lembaga jasa keuangan di sektor pasar modal. Kemudian fokus kebijakan ini mungkin ada banyak, ada sekitar 36 amanat Bapak dan Ibu untuk mengatur POJK berdasarkan tapi hanya untuk sektor pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang P2SK itu sektor pasar modal itu diamanatkan sekitar 36 pengaturan lebih lanjut dari substansi di Undang-Undang 4 2023. Ada 39 PP ini secara garis besar secara keseluruhan Undang-Undang P2SK ada 39 PP yang harus diselesaikan dalam 2 tahun, 1 PP yang diselesaikan dalam 6 bulan, yang mungkin sekitar targetnya bulan Juli atau Agustus sudah keluar PP terkait transisi kewenangan dari Bapepti ke OJK. Kemudian ada 3 PP yang mungkin paling lambat diterbitkan di akhir tahun 2023. Ada sekitar 8 POJK. Dengan Undang-Undang P2SK ini diperkenalkan satu rangkaian baru, yaitu POJK yang dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ada 8 POJK, 3 POJK 6 bulan sejak diundangkan, yaitu terkait spin-off bank umum, asuransi dan reasuransi, serta perusahaan penjaminan. Kemudian ada 1 POJK yang paling lambat 1 tahun sejak diundangkan, yaitu 12 Januari 2024 nanti ada POJK terkait Badan Supervisi OJK, dan 4 POJK yang dikasih jangka waktu sekitar 24 bulan, yaitu POJK Bank Digital, Transparansi Suku Bunga, Bursa Karbon, dan kemudian akses UKM. Itu untuk secara garis besar mungkin aturan turunan nanti yang mungkin pada saat ini sedang dalam konsep untuk diatur, dan bagaimana implementasinya mungkin akan secara detail dan secara lebih firm ketika aturan turunan Undang-Undang 4 2023 ini sudah terbit gitu ya Bapak Ibu, ya, seperti PP ataupun POJK nantinya. Kalau secara ini sedikit saja, mungkin kami tidak ada di slide karena kami jadi pembicara pertama, mungkin bisa menyampaikan bahwa sebenarnya substansi di klaster bab 5 terkait dengan pasar modal itu sebenarnya sudah disusun ya Bapak Ibu sejak tahun 2001. Sebenarnya sudah 2001, kemudian masuk di Proleg 2012, kemudian karena ada pergantian pemerintahan gitu ya Pak, tidak dibahas, kemudian kita coba masukkan lagi di 2019 itu juga tidak, akhirnya kemudian dimasukkan di dalam Undang-Undang P2SK ini, yaitu substansi terkait pasar modal. Beberapa substansi yang ada di klaster pasar modal ini sebenarnya adalah substansi yang memang sudah ada gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini butuh penguatan di level undang-undang supaya lebih kuat ketika ada pengaturan lain yang levelnya di atas undang-undang. Lanjut Mbak Lita. Ini kami coba sampaikan sedikit terkait sistematika yang tadi disampaikan Pak Sam, tapi izin Pak Sam, ini kami mungkin terbatas di sektor pasar modal saja. Nah, untuk yang keseluruhan mungkin banyak ya, ada lembaga yang di luar OJK juga, mungkin ada pengaturan terkait Bank Indonesia, LPS dan sebagainya. Pertama adalah bagian ke-1 dari bab 5 itu terkait infrastruktur pasar. Nah, ini memang pengaturan ini karena dengan perkembangan market gitu ya Bapak Ibu, dan perkembangan pelaku tuh ada beberapa produk yang mungkin diperdagangkan lintas otoritas. Jadi ada pasar uang di mana pelakunya termasuk juga dibuka juga untuk perusahaan efek. Kemudian ada CCP SBNT atau clearing untuk derivatif surat berharga dan suku bunga dan nilai tukar, yang juga membuka agar dilakukan infrastruktur di pasar modal. Dan ini kita juga mengatur bagaimana interoperability antara
infrastruktur di pasar modal dengan infrastruktur di pasar lain seperti contohnya pasar uang ataupun bahkan dibuka di derivatif dari suku bunga dan nilai tukar. Nah, ini memang jadi satu acuan ataupun pedoman bagaimana infrastruktur tadi melakukan operasionalnya dan bagaimana otoritas pengawas masing-masing infrastruktur seperti bursa, KPI, dan KSA itu untuk bertindak ataupun ketika melakukan joint pengawasan, joint supervision, gitu Bapak dan Ibu. Kemudian lanjut Mbak Lita. Nah, ini bagian kedua di bab 5 ini mengatur pasar modal. Beberapa definisi baru diatur di dalam di bab bagian kedua ini di pasar modal. Antara lain seperti kita memasukkan penyelenggara pasar, perluasan pihak yang menjadi anggota Bursa Efek dan sebagainya. Kemudian ada beberapa di POJK diperkuat di dalam undang-undang ini. Kemudian pengaturan terkait kewenangan beberapa sudah ada di Undang-Undang Pasar Modal di pasal 5. Cuma kami menspesifikkan kewenangan pengaturan dan pengawasan. Kemudian kita juga mengatur penyelenggara pasar. Itu adalah termasuk Bursa Efek ataupun yang sekarang adalah penyelenggara pasar di luar Bursa Efek. Yang sekarang seperti penyelenggara pasar alternatif Bapak Ibu untuk memperdagangkan bonds ya, untuk memperdagangkan efek bersifat utang. Kemudian di dalam undang-undang ini juga diperkenalkan perluasan dari pemegang saham Bursa Efek. Jadi yang di dalam undang-undang pasar modal sifatnya mutual Bapak Ibu. Jadi pemegang saham Bursa Efek dimiliki oleh anggotanya, di mana satu anggota memiliki satu saham, nanti ini dibuka pihak lain yang akan diatur di dalam pihak tersebut akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Dan ini kami juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan konsep pengaturan pihak lain tersebut. Kemudian mengatur reksadana dan pengelolaan investasi saham reksadana yang memang sebelumnya sudah ada di dalam POJK, tapi memang di dalam undang-undang pasar modal perlu diperluas terkait dengan investasi selain reksadana ini. Kemudian perusahaan efek, pemisahan Bapak Ibu spin-off antara perantara pedagang, penjamin emisi dengan manajemen investasi, termasuk kegiatan perusahaan efek untuk memperdagangkan produk offshore gitu ya. Nah, ini tapi memang masih dalam tahapan kajian untuk disusun ketentuan lebih lanjutnya. Kemudian diatur juga penyelesaian transaksi efek dan dana jaminan. Jadi di dalam undang-undang pasar modal sebelumnya kan penyelesaian transaksi yang dijamin ataupun dikirimkan oleh lembaga clearing dan penjaminan masih terbatas transaksi di Bursa Efek. Nah, ini mungkin akan diperluas transaksi efek, berarti transaksi termasuk transaksi di luar Bursa Efek yang nanti akan menggunakan lembaga clearing dan penjaminan untuk melakukan clearing, termasuk penjaminan penyelesaian atas transaksi di luar Bursa Efek. Karena ini lebih luas dari Bursa Efek, Bapak dan Ibu. Kemudian profesi penunjang pasar modal, kita ada mengatur beberapa pengecualian profesi yang tidak perlu STTD seperti ahli lingkungan dan sebagainya. Kemudian penawaran efek dan perusahaan publik, ini ada beberapa jenis penawaran yang mungkin akan dikecualikan seperti penawaran oleh lembaga penjamin simpanan oleh LPS begitu Bapak Ibu. Kemudian diatur juga kondisi recovery dan resolusi bagi SRO pada saat terjadi kondisi tertentu, misalnya ada kondisi krisis begitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana mitigasi risiko bagi khususnya LKP begitu Bapak Ibu dan Bursa Efek, apakah nanti perlu ditambahkan modal atau sebagainya untuk memperkuat kontinuitas ataupun kelanjutan atas transaksi yang ada di pasar modal dan termasuk perlindungan konsumen. Diatur juga beberapa sebenarnya tindak kejahatan ini sebenarnya adalah penguatan di sanksi pidana dan dendanya, tapi deliknya mungkin yang baru itu mungkin adalah terkait dengan penggelapan oleh kustodian kalau kami tidak salah. Kemudian ada pengaturan terkait yang tadi disampaikan Pak Anton adalah UNAVIA dan kewenangan perintah tertulis ataupun nanti perintah tertulis untuk mengganti kerugian atau sering dikenal sebagai disbursement fund. Kemudian ada terkait dengan ketentuan pidana, ini perluasan dari peningkatan dari jumlah pidana ataupun denda dalam delik pidana di pasar modal. Lanjutnya Mbak Lid.
Di bagian ketiga diatur khusus satu bab memang terkait dengan bursa karbon. Ini hal yang baru Bapak Ibu, memang kemudian didelegasikan di dalam Undang-Undang P2SK ini, serta di dalam amanat awal itu ada di Permen LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menunjuk bursa efek atau infrastruktur di pasar modal untuk menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan sebagai penyelenggara perdagangan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Kemudian di bagian keempat ini pasar uang dan falas, ini mungkin ranah teman-teman Bank Indonesia. Kemudian di bagian kelima ada pengembangan pasar keuangan. Di sini diperkenalkan Badan Pengelola Instrumen Keuangan atau SPV dan pengelola dana perwakilan atau trustee. Memang kemarin kami sudah mencoba mempelajari maksud dari pengaturan ini. Kami telah mengundang juga Pak Iwan Setiawan dari HKPM untuk menjelaskan konsepnya. Ini kami memang di tahun ini mungkin akan banyak mempelajari banyak aturan turunan ini dan berdiskusi dengan HKPM untuk melihat nanti aspek hukum dari penerapan aturan turunan ini di pasar modal. Kemudian terkait dengan instrumen keuangan SUN, nah ini mungkin ranah Bapak dan Ibu dari Kementerian Keuangan. Lanjut Mbak. Nah ini Bapak dan Ibu nanti mungkin penerapan dari Undang-Undang P2SK ini baru kami, sebenarnya ini belum final, masih yang kami identifikasi beberapa aturan turunan nanti dari Undang-Undang P2SK dan nanti penerapannya di bidang atau di sektor pasar modal. Pertama adalah mungkin ada beberapa aturan turunan yang mengamanatkan, ada 36 aturan turunan, tapi ada 18 aturan substansi yang memang kami akan tindak lanjuti dengan POJK baru, dan ada sekitar 14 amanat yang mungkin memang sudah diatur di dalam POJK saat ini, sehingga menurut hemat kami tidak perlu ada perubahan karena memang sudah sejalan dan sudah diatur sebelumnya, sehingga tidak relevan untuk dibuatkan revisi POJK-nya. Tapi ada juga materi khusus yang mungkin tidak bisa disamakan dengan ada 6 dari 18 itu, yaitu demutuasi bursa efek ini akan diatur dalam peraturan pemerintah sehingga mungkin tidak akan disusun di dalam POJK. Kemudian peralihan mengenai kontrak derivatif yang ada di Bapepti kepada OJK. Nah ini juga diatur dalam peraturan pemerintah sehingga kami tidak akan buatkan POJK-nya. Kemudian nah ini yang tadi disampaikan Pak Anton juga adalah kondisi tertentu pemenuhan kewajiban MI kepada nasabah dengan instrumen selain dana. Nah ini dimungkinkannya redeem itu dengan in-kind, jadi tidak harus dengan dana, tapi bisa dengan portofolio dari reksadana tersebut. Selanjutnya ada materi khusus juga, yaitu terkait dengan going concern, terganggu bagi penyelenggara pasar dan SRO lainnya. Kemudian ada POJK khusus lagi nanti, yang mengatur terkait dengan kondisi kesulitan ataupun mitigasi risiko terkait dengan kelangsungan usaha perusahaan efek. Kemudian yang saat ini juga yang sedang kami dalam waktu dekat sedang kami selesaikan adalah terkait dengan perdagangan karbon. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya akan kami dalam waktu dekat gitu Bapak untuk mendukung program pemerintah dalam pencapaian net zero emisi. Dan ini dalam waktu dekat, walaupun amanatnya tidak dalam waktu dekat dalam Undang-Undang P2SK, tapi dengan perkembangan yang ada mungkin akan terbit dalam waktu dekat. Kita usahakan akan di-launching juga Bursa Karbon Indonesia, begitu Bapak dan Ibu ya. Nah ini beberapa substansi yang tadi terkait dengan penerapan dan implementasi dari Undang-Undang P2SK bagi sektor pasar modal yang mungkin jadi bahan juga untuk kajian di kami, karena diberikan waktu 2 tahun Bapak dan Ibu sejak undang-undang diterbitkan untuk menyusun POJK-nya. Dan ini juga kami pasti juga akan berkonsultasi dengan stakeholder, termasuk juga dengan Bapak dan Ibu di HKPM untuk melihat masukan. Kemarin kami sudah memulai dengan minta masukan terkait SPV dan trustee begitu Bapak dan Ibu. Jadi praktek di luar kami mencoba melihat bagaimana sih
praktek kedua dan bagaimana nanti ketika diterapkan di pasar modal. Termasuk nanti ada fund to fund, securities lending and borrowing bagi reksadana, kemudian penyelesaian transaksi efek dan sebagainya. Ini derivatif karena kan sekarang ada beberapa peralihan dari produk derivatif yang termasuk instrumen keuangan di bawah bukti akan dialihkan ke OJK. Nah, itu mungkin kami juga akan mengundang Bapak dan Ibu nanti di HKPM untuk berdiskusi, untuk melihat masukan dari aspek hukum ataupun bisnisnya kalau dimungkinkan. Itu Bapak dan Ibu. Lanjut Mbak Lita. Ini kami izin tadi Bu Aywa menyampaikan kok beda begitu Bapak Ibu ya bahannya. Ya, ini kami karena kemarin malam disampaikan bahwa kami sebagai pembicara pertama, jadi kami tidak mau langsung loncat, jadi kami coba menyusun itu ya Bu Aywa ya Bapak Ibu ya. Jadi izin, jadi karena ada peralihan itu kami mencoba ada pembukanya, slide pembuka. Jadi tapi nanti kami akan kirimkan Bapak dan Ibu untuk slide terkininya. Baik, kita mulai. Untuk yang ini salah satu yang menurut kami adalah cukup substansial dan bisa penerapannya sangat luas dan berdampak ke sektor pasar modal adalah perluasan dari definisi efek di Undang-Undang P2SK, Bapak dan Ibu. Jadi tidak menyebut atau tidak positifis gitu ya. Surat berharga adalah saham, obligasi dan sebagainya, tapi memang dibuat seumum mungkin sehingga nanti ketika ada produk baru di market begitu ya Bapak Ibu, kan perkembangan sekarang kan sangat cepat ya. Ada kripto, ada NFT dan sebagainya, ada kan tokenized karbon dan sebagainya. Ini kita tidak mau efek yang didefinisikan di dalam level undang-undang itu sangat lingkupnya sangat sempit, sehingga nanti ketika ada yang baru, ini apakah ini efek atau tidak, itu jadi loophole bagi beberapa pihak itu, ini bukan efek begitu. Jadi karena ini bukan efek, jadi ini bukan ranahnya OJK. Jadi kami akan tetap menjalankan kegiatan kami karena bukan ranahnya kalian. Sehingga dari pemikiran tersebut beberapa kasus yang ada, kami mencoba. Nah ini kami melihat bahwa pemerintah dan DPR sudah menyusun definisi yang sangat baik ya menurut kami untuk perkembangan dan penguatan keuangan ataupun pendalaman pasar khususnya di pasar modal. Yaitu efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik yang dalam konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek yang dapat dialihkan dan atau diperdagangkan di pasar modal. Ini kalau dibaca begini mungkin agak satu paragraf yang sangat ini ya. Kami coba kami coba bagi-bagi unsurnya. Mungkin di slide selanjutnya yang balik. Iya. Ini mungkin saya bukan ini cuma menyampaikan ini mungkin penafsiran kami atas definisi efek yang kami coba ini unsurnya. Mungkin Bapak dan Ibu mungkin selaku konsultan hukum pasti sudah memiliki pandangan ataupun pendapat sendiri. Tapi ini adalah kami coba memaparkan unsur-unsur yang kami lihat bahwa efek tersebut itu harus surat berharga. Ini cukup luas. Surat berharga atau kontrak investasi. Nah, ini masuknya kontrak investasi ini kami lihat mungkin adalah untuk mengakomodir beberapa perjanjian dalam rangka investasi yang mungkin bukan surat berharga, baik di dalam undang-undang pasar modal maupun di dalam kita undang hukum dagang yang mendefinisikan apa itu surat berharga, sehingga mungkin dimasukkan satu frasa baru kontrak investasi yang mungkin tidak termasuk surat berharga tapi dapat didefinisikan sebagai efek yang diperdagangkan ataupun dialihkan di pasar modal. Kemudian efek tersebut juga termasuk surat berharga yang dalam bentuk konvensional atau digital atau bentuk lain. Nah ini memang sudah sangat luas ya Bapak Ibu. Ya, mungkin konvensional itu termasuk saham yang scrip ataupun scripless ataupun digital. Ini mungkin akan inline dengan pengalihan kewenangan kripto ke OJK ataupun aset keuangan berbasis kripto. Kalau di pasar modal mungkin ya kami juga sedang mengkaji terkait dengan aset keuangan digital apa yang merupakan ranah ataupun lingkup dari pasar modal seperti stablecoin ataupun ICO
yang mungkin bisa masuk kategori pasar modal, sehingga itu nanti untuk mengakomodir instrumen-instrumen tersebut maka sudah terlingkupi atau masuk di dalam definisi efek di dalam Undang-Undang P2SK. Atau bentuk lain ini memang adalah satu pengaturan keranjang sampahnya begitu Bapak Ibu. Jadi bentuk lain mungkin bukan konvensional, bukan digital, tapi bentuk lain yang mungkin pada saat ini belum teridentifikasi bentuknya apa, tapi nanti bisa digunakan ketika ada perkembangan di market gitu Bapak Ibu. Kemudian memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung. Jadi memang ada surat berharga itu ada haknya. Jadi seperti kalau saham kan hak suara, dividen dan sebagainya. Nah, ini memang ada satu frasa baru yang menjadi unsur dari suatu efek, sehingga diharapkan kepemilikan surat berharga atau kontrak investasi yang lingkup efek tersebut ada timbal balik hak dari si penerbitnya kepada si pemegang dari efek tersebut. Apa haknya? Haknya adalah memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau pihak lain. Nah, ini bisa dari si penerbitnya atau pihak lain yang bukan penerbit, tapi si pemegang akan memperoleh manfaatnya dari pihak tersebut. Berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek. Jadi kita akan melihat bahwa efek itu juga termasuk turunan ataupun derivatif dari efek tersebut. Dan yang pasti harus dapat dialihkan dan atau diperdagangkan di pasar modal. Jadi memang dari satu paragraf definisi efek tersebut, kami mencoba menjabarkan ini adalah beberapa unsur dari efek yang sehingga suatu instrumen keuangan tersebut bisa dikategorikan sebagai efek di pasar modal, Bapak Ibu. Lanjut lihat. Nah, dari efek tadi, kemudian kami lanjutkan ke mungkin sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang P2SK, di sektor pasar modal mencoba menyusun beberapa fokus kebijakan. Karena kan ada 36 turunan, mungkin tidak semua di dalam 1 tahun ini akan diselesaikan ataupun tidak semua akan kami atur. Jadi kami mencoba mengerucut ke 7 fokus kebijakan. Yang pertama yang pasti di pasar modal kami akan fokus ke pendalaman pasar keuangan. Kami akan melihat bahwa substansi P2SK tersebut sebagai undang-undang yang memperkuat pengembangan dan penguatan pasar modal secara khusus itu bisa berdampak dengan semakin luasnya supply and demand Bapak dan Ibu di pasar modal. Jadi semakin banyak pihak yang mau menawarkan efeknya dan semakin banyak juga investor yang akan perlu membutuhkan atau menggunakan instrumen pasar modal sebagai wadah investasinya. Kemudian yang pasti setelah pendalaman mungkin fokus selanjutnya adalah penguatan penegakan hukum. Ini yang kami rasa juga sangat dibutuhkan. Beberapa kewenangan penegakan hukum kami lihat sudah diatur di dalam Undang-Undang P2SK seperti UNAVIA atau disbursement. Ini yang pasti untuk memperkuat market integrity, jadi integritas pasar modal Indonesia dengan penegakan hukum yang baik diharapkan bisa menjadi pendukung ataupun yang bisa mendorong pendalaman pasar keuangan. Karena mungkin beberapa kasus mungkin belakangan ini mungkin menjadi satu pertimbangan juga bagi investor baik di domestik, lokal ataupun di global untuk menyimpan ataupun menginvestasikan dananya di pasar modal Indonesia. Kemudian termasuk penguatan perlindungan investor, Bapak Ibu, di dalam Undang-Undang P2SK ini diatur kembali atau dikuatkan pengaturan terkait dengan dana perlindungan pemodal yang akan menjadi seperti LPS-nya di pasar modal, walaupun pada saat ini mungkin belum sebesar LPS, tapi di arah kedepannya mungkin diharapkan menjadi lebih besar sehingga lingkup pengamanan dari dana perlindungan pemodal di pasar modal tersebut bisa mengcover ya Bapak Ibu beberapa kerugian yang terjadi akibat adanya pelanggaran di sektor pasar modal. Termasuk di sini diperkenalkan juga disbursement fund tadi, bukan diperkenalkan tapi dikuatkan dari POJK 65 yang sudah diatur bagaimana suatu terhadap pihak yang diduga ataupun terbukti melakukan pelanggaran kepadanya diperintahkan untuk mengganti kerugian kepada nasabah atas potensi kerugian yang terjadi akibat
tindak pidana ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tersebut. Kemudian pengembangan infrastruktur perdagangan yang tadi kami sampaikan bahwa ada pengaturan terkait interoperability, penguatan dalam penyelesaian transaksi efek, penjaminan penyelesaian, kemudian close out netting dan sebagainya. Itu diharapkan dapat meningkatkan transaksi pasar modal yang lebih efisien dan lebih murah, sehingga dengan pengembangan infrastruktur ini bisa bisa membuat transaksi lebih ramai. Seperti kemarin sudah, kalau tidak salah, nilai transaksi harian juga sudah sangat meningkat. Kemudian dengan pengembangan infrastruktur ini bisa menjangkau literasi ataupun edukasi ke daerah, begitu Bapak Ibu ya, jadi lebih luas. Jadi tidak hanya berpusat di Jakarta dan sekitarnya ataupun kota-kota besar, tapi infrastruktur yang baik itu bisa sampai menjangkau beberapa kota, kabupaten ataupun kecamatan, bahkan kalau misalnya infrastruktur perdagangannya sudah sangat baik, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian penguatan tata kelola ini sudah pasti untuk baik emiten ataupun di lembaga jasa keuangan. Kemudian ada fokus terkait dengan penguatan stabilitas sistem keuangan. Di sini salah satunya adalah dimungkinkannya penawaran efek oleh lembaga penjamin simpanan sebagai bagian dari sebagai bagian dari satu sistem keuangan di stabilitas sistem keuangan di Indonesia, sehingga mereka bisa menjalankan fungsinya sebagai penjamin simpanan dengan baik. Kemudian perlindungan konsumen ini sudah pasti menjadi satu fokus kebijakan di pasar modal, bahwa seluruh pengaturan kami adalah pada dasarnya untuk meningkatkan perlindungan dari investor. Secara detail mungkin di bawah Mbak Lita. Bapak dan Ibu, sebenarnya ini kami tidak semuanya akan menggambarkan substansi turunan yang tadi kami sampaikan, ada 18 dan 14 substansi turunan, ada sekitar 36 substansi turunan dari P2SK, tapi kami mencoba meng-highlight beberapa hal yang baru yang ada di Undang-Undang P2SK. Pertama adalah terkait dengan pinjam-meminjam oleh reksadana. Jadi di dalam Undang-Undang Pasar Modal tindakan untuk meminjam reksadana itu itu adalah dilarang. Tapi di dalam Undang-Undang P2SK ini kami lihat bahwa terkait dengan kegiatan tersebut sudah diperbolehkan Bapak Ibu dan Ibu. Jadi memang di pasal 24-nya di bab 5 klaster pasar modal itu reksadana dapat menerima dan atau memberikan pinjaman dengan persyaratan tertentu yang diatur dalam POJK. Nah, ini memang persyaratan teknisnya nanti akan diatur dalam satu POJK. Ini antara dua ya Bapak Ibu, antara POJK Omnibus nantinya ataupun POJK sendiri. Di sini dimungkinkan bahwa pada saat mungkin ada suatu kondisi di mana suatu reksadana itu mungkin mengalami kekeringan likuiditas baik dana ataupun portofolionya mungkin dalam kondisi pasar yang tidak baik, ketika dia harus eksekusi mungkin nilainya tidak sesuai dengan kebijakan investasi dari MI tersebut, maka dimungkinkan Bapak dan Ibu untuk reksadana ataupun reksadana tersebut untuk meminjam baik efek ataupun dana dari reksadana lain. Jadi ini untuk mempermudah di dalam praktek, bahwa karena ketika ada kondisi pasar yang sedang tidak baik, mungkin harga portofolio juga tidak baik begitu ya Bapak Ibu, jadi jatuh. Sehingga ketika itu jatuh dan sehingga ketika dieksekusi pada saat ini nilai investasi yang sedang dikembangkan oleh reksadana tersebut akan berjumlah sangat kecil. Nah, ini dimungkinkan di dalam hal ini mereka untuk meminjam kepada reksadana lain dengan tanpa jaminan. Nah, ini secara detail nanti akan diatur dalam POJK apakah harus sesama reksadana di dalam satu MI atau dimungkinkan juga dengan reksadana lain di luar MI. Terus bagaimana terkait dengan pembukuan dan perlakuan akuntansinya, kemudian terkait dengan perlindungan ketika si reksadana tidak dapat mengembalikan karena mungkin saja di dalam kondisi selanjutnya mungkin kondisi market lebih tidak baik. Nah, itu mungkin akan diatur oleh teman-teman di pengawasan investasi untuk mengatur. Nah, pada saat ini kami juga sudah menyusun Bapak dan Ibu secara besaran aturan turunan dari Undang-Undang P2SK. Selanjutnya Mbak.
Nah ini selanjutnya di dalam konteks pendalaman pasar keuangan juga dimungkinkan satu konsep fund to fund, yaitu di mana satu reksadana dapat memiliki atau membeli unit penyertaan reksadana lain. Nah ini memang kami melihat di beberapa praktek di luar negeri itu dimungkinkan. Nah ini kemudian diatur kami lihat di dalam Undang-Undang P2SK di pasal 24. Reksadana dapat membeli saham, unit UP reksadana atau produk investasi kolektif selain reksadana dengan persyaratan tertentu yang diatur dalam POJK. Jadi ini memperluas portofolio investasi dari MI, tidak dari satu reksadana, tidak hanya terhadap efek yang tidak structure gitu ya, tidak hanya terhadap saham atau tidak terhadap obligasi dan sebagainya, tapi dimungkinkan juga mereka memiliki portofolio berupa unit penyertaan dari reksadana lain. Nah, ini juga sedang menjadi pembicaraan apakah dan pembahasan apakah UP-nya itu adalah UP dari MI yang di Indonesia atau termasuk UP ya dari MI yang diterbitkan ataupun diperdagangkan di luar Indonesia. Nah ini kemarin karena ada beberapa standar katakanlah di ASEAN sendiri juga mendorong agar itu dimungkinkan, tapi pengaturan lebih lanjutnya kami masih mungkin sedang menyusun kajiannya pro kontra apakah pengaturan terkait fund to fund ini hanya terhadap fund lokal atau termasuk juga fund yang akan dibeli adalah fund yang unit penyertaan yang diterbitkan oleh fund asing. Lanjutnya. Ya ini yang kedua adalah pendalaman pasar dan pengembangan infrastruktur adalah diperkenalkannya perdagangan karbon melalui bursa karbon dari Undang-Undang P2SK. Jadi perdagangan karbon sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui bahwa kan bisa dilakukan direct antar pelaku ataupun dilakukan melalui bursa karbon. Nah, ini kan memang dukungan sektor keuangan bagi pemerintah, baik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun Kemenko Maritim yang sedang dalam rangkaian untuk mencapai net zero emission di Indonesia dengan NDC sekitar yang terkini itu sekitar 33% dengan usaha domestik ataupun 44% dengan bantuan internasional di NDC terkini. Jadi diatur dan diamanatkan kepada infrastruktur pasar modal untuk menyelenggarakan bursa karbon. Ini sebenarnya ada beberapa pasal, dari pasal 23 sampai di pasal 26 yang mengatur terkait dengan perdagangan karbon, mekanisme perdagangan karbon, kemudian mekanisme perdagangan pengembangan produk berbasis karbon dan sebagainya. Jadi dia secara substansi di dalam bab ini atau bagian ini diatur terkait dengan perdagangan karbon dalam negeri dan atau luar negeri yang dilakukan dengan mekanisme bursa karbon. Nah ini kalau perdagangan dalam negeri itu juga kami sedang menunggu finalisasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk dengan perdagangan luar negerinya. Kemudian di sini diatur bahwa yang dapat menjadi penyelenggara bursa karbon hanya penyelenggara pasar di pasar modal. Nah ini juga nanti sudah kami tegaskan di dalam aturan turunannya. Kemudian kami juga melakukan pengembangan infrastruktur perdagangan karbon, diwajibkan juga di dalam undang-undang untuk dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Dalam hal ini mungkin Ketua Komrah Karbon nilai ekonomi karbon adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian di sini diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon. Jadi memang hanya yang melalui bursa karbon menjadi ranah dari OJK setelah dikonsultasikan dengan DPR. Jadi ini adalah salah satu POJK yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebelum nanti bisa diterbitkan oleh OJK. Lanjut, Mbak. Nah ini juga satu pendalaman pasar Bapak dan Ibu, jadi satu acuan ataupun nanti jadi konsiderasi kami ketika kami menyusun bentuk lain dari pengembangan produk investasi dari yang ada. Karena pada saat ini dalam Undang-Undang Pasar Modal hanya terbatas
perseroan ataupun kontrak investasi kolektif, dan untuk mengakomodir nanti perkembangannya yang kami coba identifikasi juga nanti sebelum menyusun PJK turunannya, bentuk lain apa yang akan bisa diterapkan di dalam pengelolaan investasi di pasar modal oleh manajer investasi. Nah, ini kami sedang membahas Bapak dan Ibu terkait dengan apa kira-kira bentuk lain apa yang bisa, apakah seperti ETF gold ataupun sekuritisasi atas aset apa, ataupun menggunakan yang tadi kami sampaikan SPV ataupun trustee, apakah itu bisa menjadi bentuk lain dari jenis kontrak investasi ataupun pengelolaan produk investasi lain yang akan ditetapkan oleh OJK. Ini kami izin juga pastinya nanti akan mengundang Bapak dan Ibu dari HKPM untuk memberikan masukan terkait dengan bentuk lain apa yang akan kami atur di dalam POJK khusus nantinya. Lanjut, Lid. Penerapan dari Undang-Undang P2SK selanjutnya adalah perluasan portofolio investasi selain reksadana, Bapak Ibu. Jadi memang ini sebenarnya sudah pada dasarnya pengaturannya sudah ada di dalam POJK, ya, Bapak Ibu. Jadi di sini di pasal 29B Undang-Undang P2SK ini mengatur bahwa MI sebagai pengelola produk investasi kolektif dapat menjual dan membeli kembali UP atau tanda bukti investasi lain secara terus-menerus atau secara terbatas sampai dengan jumlah unit UP atau tanda bukti yang ditetapkan dalam kontrak investasi kolektif. Jadi ada penambahan terkait dengan frasa atau tanda bukti investasi lain. Nah, hal ini untuk mengakomodir praktik yang sudah ada di pasar modal seperti efek beraguna aset surat partisipasi. Nah, ini memperluas saja dari dan memperkuat apa yang sudah diatur di dalam POJK. Ya, Lid. Nah, izin kami lanjut Bapak dan Ibu, mungkin ke fokus kedua adalah terkait dengan penguatan penegakan hukum, yaitu pengaturan terkait UNAVIA dan disbursement fund. Di dalam pasal 100A Undang-Undang P2SK, ini 100A mengatur bahwa OJK dapat menetapkan tidak melanjutkan ke tahap penyidikan atau dimulainya tindakan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini. Jadi di pasal 100A ayat 1 huruf A ada kewenangan bagi OJK. Ini sebenarnya sudah ada Bapak dan Ibu mungkin di undang-undang pasar modal sebelumnya bahwa OJK dimungkinkan paham pada saat itu dimungkinkan untuk tidak melanjutkan suatu pelanggaran ke penyidikan dengan pertimbangan mungkin penyidikan yang dilakukan bisa mempengaruhi market secara keseluruhan. Jadi memang penjelasan ketentuan di dalam penjelasan undang-undang pasar modal tersebut kemudian diangkat kami lihat oleh pemerintah dan DPR di dalam pasal 100A Undang-Undang P2SK. Jadi dengan pengaturan ini memperkuat kewenangan OJK untuk tidak menetapkan atau untuk menetapkan tidak melanjutkan ke tahap penyidikan, atau kemudian ini yang dikenal sebagai UNAVIA Principle yang diambil oleh pada saat itu diambil ataupun di-benchmark ke Belanda yang memberikan kewenangan bagi otoritasnya untuk tidak melanjutkan suatu pelanggaran yang bersifat pidana ke tahap penyidikan. Kemudian di dalam pasal 100A ini juga dimungkinkan diperkenalkan suatu konsep disbursement fund yang dulu sudah diatur di POJK 65, di mana terhadap suatu pihak yang melakukan pelanggaran bisa diperintahkan. Ini perintah tertulis Bapak Ibu. Jadi memang ketika dilanggar bisa berdampak pidana bisa berdampak pidana ketika perintah tersebut diabaikan oleh pihak yang menerima perintah tertulis. Agar pihak tersebut dengan konsep disbursement fund-nya, pihak tersebut harus mengganti kerugian atas kerugian yang dialami ataupun diderita nasabah ataupun pihak yang karena pelanggarannya mengalami atau perbuatannya mengalami suatu kerugian dari sisi keuangan. Jadi dia harus mengembalikan apa yang menjadi kerugian dari nasabah tersebut. Dan ini juga sudah diatur dalam POJK 65 tapi diperkuat di dalam Undang-Undang P2SK. Lanjut, Lid. Ini sebenarnya kewenangan penangkalan sebenarnya ini dahulu sebenarnya sudah ada, cuma ini kita dulu sebelum dengan undang-undang ini ada satu, kalau tidak salah ada satu prosedur yang harus dilewati
dalam rangka pencegahan. Nah, dengan kewenangan ini kami bisa mencoba langsung ya Bapak Ibu, jadi secara langsung itu mencegah orang lain untuk masuk ke Indonesia. Kemudian kita juga bisa cegah dan tangkal tanpa dengan prosedur ataupun mekanisme yang mungkin lebih singkat waktunya, karena kondisi ini ketika hal ini terjadi kan ketika ada pihak yang diduga melakukan pelanggaran hendak melarikan diri ke luar negeri, dengan kewenangan ini OJK bisa dengan cepat meminta meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencegahan ataupun penanggalan. Selanjutnya, Lid. Kemudian terkait dengan pelindungan investor, di pasal 84A Undang-Undang P2SK ini sebenarnya sudah diperkenalkan juga di PJK 3 tahun 2021. Dengan ketentuan ini, perusahaan terbuka yang dibatalkan pencatatan sahamnya di Bursa Efek wajib untuk mengubah statusnya menjadi perseroan yang tertutup dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam BOJK. Kemudian perusahaan terbuka dapat secara sukarela mengubah statusnya menjadi perseroan setelah memenuhi persyaratan yang diatur oleh OJK. Jadi baik yang forced delist ataupun forced go private ataupun voluntary go private tersebut nanti akan diatur satu PJK khusus Bapak dan Ibu terkait dengan jangka waktunya dan bagaimana prosedurnya, apakah dengan setelah dibatalkan pencatatan sahamnya di Bursa Efek, apakah otomatis ataupun ada mekanisme lain, ataupun bagaimana perlindungan konsumennya, bagaimana terhadap pemegang saham yang publik yang existing, apakah harus dibeli ataupun dilakukan tindakan lain yang pasti diperlukan untuk perlindungan bagi pemegang saham publik yang ada di perusahaan terbuka tersebut. Ya, Lid. Kemudian ini ada satu sedikit kami lihat bahwa ada satu perlindungan baru buat pemegang saham publik Bapak dan Ibu. Jadi di pasal 87A, dalam hal terjadi likuidasi atas emiten atau perusahaan publik, kedudukan pemegang saham publik adalah satu tingkat di bawah kreditor konkuren. Dan dalam hal terdapat pemegang sisa harta likuidasi, pemegang saham dimaksud berhak didahulukan dari pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham publik. Jadi ada satu perlindungan, ada peningkatan perlindungan bagi pemegang saham publik yang melahirkan haknya lebih mendahulu dari pemegang saham yang non publik, yaitu baik founders ataupun pemegang saham mayoritas yang ada di perusahaan publik ataupun di emiten tersebut. Lanjut, Lid. Ini terkait dengan securities crowdfunding sebenarnya sudah ada di dalam POJK 57 2020 yang sudah beberapa kali diubah ya, Bu Lita ya. Nah, ini juga diperkenalkan atau diperkuat dengan pengaturan di dalam pasal 69 Undang-Undang P2SK. Yaitu dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemodal atau investor yang memanfaatkan layanan penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penggunaan dana masyarakat melalui penawaran efek. Penyelenggara dana perlindungan pemodal dapat memberikan perlindungan dana pemodal berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Nah, ini sebenarnya memasukkan adanya konsep perlindungan oleh dana perlindungan pemodal yang sebelumnya hanya terbatas pada kustodian yang bagi perusahaan efek ataupun bank kustodian, kemudian diperluas kepada kustodian yang menampung dana ataupun efek yang ada diselenggarakan oleh platform securities crowdfunding. Ini fungsi perlindungan dana pemodal sampai melindungi dana ataupun efek nasabah securities crowdfunding yang pada saat undang-undang ini belum diterbitkan belum terlindungi. Lanjut, Lid. Nah, ini juga ada satu penguatan perlindungan investor adalah diberikannya kewenangan kepada OJK untuk mengatur penerbitan efek dan konversi efek dalam bentuk efek tanpa warkat atau sering disebut sebagai dematerialisasi efek. Nah, ini memang suatu kewenangan yang juga nanti akan dikaji lebih dalam. Kami juga pernah melakukan kajian dengan mengundang juga dari HKPM terkait dengan dampak legal nanti ketika seluruh saham ataupun efek yang ada di pasar modal itu diberlakukan demat atau tidak ada lagi saham warkatnya, karena bersifat dengan adanya dematerialisasi diharapkan
semua bukti kepemilikan efek itu bisa tercatat di dalam suatu sistem atau baik di FBI ataupun di KSEI, begitu Bapak Ibu. Jadi memang ini satu kewenangan yang mungkin akan diatur di dalam ketentuan lebih lanjut, walaupun tidak diamanatkan, tapi untuk teknis pelaksanaannya mungkin akan diatur di dalam POJK tersendiri. Nah, ini harapannya ke depan mungkin kita bisa memitigasi adanya efek-efek watak di terdahulu yang di zaman dahulu itu yang mungkin masih masih duplikasi ataupun ada sertifikat yang masih palsu ataupun apa. Nah, ini mungkin satu proses yang mungkin nanti dengan penetapan suatu kewajiban untuk di dematerialisasi tersebut akan dikaji untung rugi termasuk pajak, kemudian termasuk berapa pihak yang mungkin sudah tidak bisa dihubungi atau sekarang menjadi unclaimed asset gitu Bapak Ibu ya. Mungkin pemiliknya sudah meninggal, sudah pindah ataupun dia sudah lupa terkait dengan surat berharganya yang ada di pasar modal. Lanjut, Lid. Nah, ini pengaturan mengenai penyelenggara pasar di luar bursa efek. Nah, sebenarnya sudah ada di dalam PJK penyelenggara pasar alternatif, tapi kita juga tetap membuka penyelenggara pasar lain di luar bursa efek. Jadi di sini ada pengaturan terkait dengan penyelenggara pasar yang lebih luas ya Bapak Ibu dari bursa efek. Jadi penyelenggara pasar tersebut termasuk bursa efek dan penyelenggara pasar di luar bursa efek. Nah, ini mereka sama-sama SRO, tapi setiap peraturannya nanti mungkin akan tetap disetujui oleh OJK. Jadi pasal 5D ayat 2 ini menjadi payung hukum bagi OJK untuk mengatur penyelenggara pasar di luar bursa efek yang pada saat ini masih di level POJK, Bapak dan Ibu. Kemudian penyelenggara pasar ini nanti bisa diamanatkan untuk beberapa platform baik bursa karbon, perdagangan efek bersifat utang ataupun sukuk, termasuk instrumen pasar modal lainnya, termasuk derivatif yang pada saat ini masih berfokus di bursa efek. Jadi kami nanti akan memungkinkan satu produk derivatif yang yang mungkin ranahnya ataupun karakternya ataupun nature-nya itu adalah diperdagangkan di luar bursa efek. Lanjut, Lid. Nah, ini penguatan tata kelola. Jadi memang sebenarnya sudah dulu itu di tahun 2010 sudah diperkenalkan ya Bapak dan sudah diarahkan oleh Bapepam agar perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai penjamin, perantara dan manajer investasi untuk bisa memisahkan fungsi manajer investasinya dari fungsi perantara dan penjamin, karena dikhawatirkan bisa terjadi konflik of interest dari fungsi manajer investasi dengan fungsi perantara yang mungkin bisa menjadi loop ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk bisa ada perantara bisa menggunakan kelebihan-kelebihan dia dengan fungsi manajer investasi. Ketika itu digabungkan di satu perusahaan, dia ditakutkan tidak fair, tidak perdagangannya bisa dilakukan tidak transparan, tidak teratur, bahkan tidak wajar, karena mungkin bisa saja ada satu pesanan-pesanan tertentu yang dipergunakan baik oleh perantara ataupun oleh MI-nya atau bahkan oleh penjaminnya yang bisa memperkaya ataupun menguntungkan perusahaan efek itu sendiri. Sehingga di dalam P2SK ini diharapkan fungsi penjamin, emisi dan perantara itu harus dipisahkan dengan fungsi MI. Jadi memang di sini PEE dan atau perantara, tapi dengan atau MI. Jadi dia tidak boleh digabungkan. Selanjutnya, Lid. Kemudian penguatan terhadap perusahaan efek juga tidak hanya dengan pemisahan fungsi tersebut yang harus di spin off, tapi setiap pihak dilarang untuk memiliki saham atau tindakan pengendalian. Jadi tidak harus memiliki saham, tapi bisa mengendalikan dari MI lebih dari satu perusahaan efek, baik secara langsung ataupun tidak langsung, kecuali dimiliki perusahaan efek yang BUMN itu masih dimungkinkan, tapi untuk yang tidak BUMN dengan udah P2SK melihat dilarang bagi pihak-pihak tertentu untuk memiliki lebih dari satu perusahaan efek.
Ya, ini penguatan fokus kebijakan selanjutnya adalah penguatan stabilitas sistem keuangan. Jadi memang di pasal 70 Undang-Undang P2SK disempurnakan bahwa penawaran efek bersifat utang yang diterbitkan oleh LPS khusus kepada investor profesional dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dikecualikan. Jadi memang LPS dalam rangka pelaksanaan fungsinya di dalam stabilitas sistem keuangan tidak perlu ke OJK menyampaikan pernyataan pendaftaran untuk penawaran EBOS-nya. Tapi penawaran EBOS-nya memang dalam konteks perlindungan investor retail itu dikhususkan kepada investor profesional saja. Nah, ini penguatan stabilitas keuangan sehingga LPS tidak perlu menyampaikan dokumen-dokumen pernyataan pendaftaran ke OJK. Jadi mereka bisa langsung menerbitkan EBOS-nya pada qualified investor buyer ataupun pemodal profesional yang dianggap sebagai pemodal profesional di pasar modal. Lanjut, Lid. Nah, ini pengaturan Bapak Ibu memang nanti juga ini sebenarnya POJK-nya sudah final ya Bapak Ibu ya. Alternatif penyelesaian permasalahan reksadana selain cash settlement. Jadi diatur di dalam Undang-Undang Pasar Modal bahwa pada prinsipnya ketika pemegang UP, KIK, menjual kembali UP-nya, MI wajib membeli kembali secara tunai ataupun cash settlement atas UP yang dijual oleh pemegang UP tadi. Kemudian dari mana dana tersebut? Dana tersebut diperoleh dari penjualan portofolio KIK. Tapi kami menyadari di dalam praktek ketika kondisi tertentu, mungkin seperti kemarin kondisi pandemi, portofolio KIK tersebut tidak liquid atau tidak laku. Ataupun kalau laku dijual mungkin harganya tidak optimal Bapak dan Ibu. Jadi ada kemungkinan MI mengalami potensi gagal bayar kepada pemegang UP karena kondisi portofolio yang mungkin tidak liquid, tidak ada yang membeli ataupun tidak baik atau tidak optimal harganya. Kemudian untuk menghindari risiko tersebut perlu diberikan alternatif bagi MI untuk melakukan penyelesaian secara non cash atau in kind. Termasuk salah satunya adalah dengan membagi portofolio yang ada di KIK yang dibagikan secara proporsional kepada masing-masing unit dari KIK tersebut dengan persentase penyertaannya. Nah, ini salah satu solusi yang diharapkan bisa menyelesaikan apabila terjadi suatu sengketa antara nasabah atau pemodal kepada AMI-nya. Sehingga nanti ke depan ketika terjadi suatu kondisi memang sebenarnya MI-nya mungkin tidak mengharapkan ada kondisi pasar yang tidak memihak kepada mereka, tapi ketika terjadi ya mungkin ini jadi satu solusi adalah pembagian dari portofolionya yang pembagian efek yang in kind penyelesaian non cash yang ada di portofolio si MI begitu Bapak dan Ibu. Dan ini sudah ada POJK-nya. POJK-nya mungkin akan terbit dalam bulan-bulan ini kalau tidak salah, kemarin sudah akan dimintakan persetujuan. Selanjutnya Mbak. Iya. Begitu Pak Sam, Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan mungkin beberapa implikasi dari Undang-Undang P2SK ke sektor pasar modal, termasuk nanti yang tadi kami sampaikan ada sekitar 14 ketentuan yang tadi itu mungkin yang kami sampaikan sebagian besar saja yang masuk ke dalam fokus sektor pasar modal untuk ditindaklanjuti pengaturannya. Tapi ada beberapa yang lain yang mungkin akan berdampak yang akan diatur di dalam aturan turunan yang secara detail mungkin kami perlu menunggu kebijakan yang akan diatur oleh masing-masing pengawas ataupun masing-masing tim pengembangan di sektor pasar modal dalam aturan turunannya, sehingga diharapkan dapat semakin mendukung dari makna dari Undang-Undang P2SK itu mengembangkan dan menguatkan sektor keuangan. Demikian Pak Sam, Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu.